Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat service book insert di Django REST Framework. Pastikan sebelum mengikuti tutorial ini bahwa Anda sudah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan membuat service user login dan juga membuat CRUD service product. Di tutorial kali ini ada beberapa hal yang kita bahas. Pertama tentang serializer, kemudian kedua tentang fungsi book insert itu sendiri, kemudian yang ketiga memodifikasi service create product yang ada pada ini sudah pernah kita buat di tutorial sebelumnya, kemudian yang keempat membuat unit test untuk service create product, kemudian yang kelima adalah mengujinya dengan Postman. Oke, kita langsung ke tag editor. Jadi biasanya ketika kita mengupload data ke server, bentuknya adalah list jika data itu lebih dari satu, dan cara yang paling banyak digunakan adalah kita menggunakan for, meloopingnya satu persatu, kemudian menginsert datanya ke database satu persatu. Nah, cara ini tentunya jika data yang diinsert adalah hanya berjumlah 1 sampai puluhan, itu masih tidak masalah. Namun ketika Anda menginsert data dalam jumlah yang cukup banyak, misal sudah dalam bentuk ribuan, dan service ini dibuka ke publik, maka potensi kegagalan penyimpanan data sangat besar. Jadi cara yang paling bisa diandalkan adalah kita menggunakan cara multiple insert, atau lebih dikenal dengan book insert. Ini bisa mengurangi latensi ke database kita. Oke, sekarang kita ke serializer.py. Perhatikan di sini kita punya kelas namanya product serializer. Di kelas ini kita punya field name, price, dan status. Selanjutnya kita coba buat sebuah kelas atau sebuah function untuk book insert. Nah, kita kembali lagi ke tutorial Halovina. Di bagian yang kedua ini kita bisa langsung copy paste functionnya. Anda ke directory product, kemudian buka views.py. Anda bisa langsung copy paste bagian ini. Kita ikuti mapping yang sudah ada, kemudian Anda berpindah ke create product yang sebelumnya sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Kita coba copy paste bagian ini, Anda pastekan ke sini. Oke, kita coba sekarang buat logic untuk book insertnya. Misalnya saya namakan variable instant transaction. Terus kita coba buat for, misalnya kita in data. Terus kita buat misalnya produk. Ya, produk ini adalah kita ambil dari kelas produk yang ada di model produk. Jadi kita bisa langsung menambahkannya. Sebenarnya Anda bisa langsung copy paste juga dari bagian atas. Kita coba copy paste ini. Kita hapus bagian variabelnya. Lalu data ini kita ganti dengan x, dengan variabel x. Kemudian di sini Anda bisa membuat memanggil metode book create.
Oke, function product full insert sudah kita buat. Selanjutnya yang perlu kita modifikasi adalah di bagian app API ke directory produk. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa metode, diantaranya get, post, dan juga put serta delete. Yang kita modifikasi di tutorial kali ini adalah metode post. Jadi di sini kita sudah punya product serializer. Ini tipenya adalah dictionary, supaya tipe pilotnya adalah list, jadi kita perlu menambahkannya menjadi true. Oke, kemudian Anda bisa mengimport produk insert ini ke sini. Oke, selanjutnya salah, di bagian sini, di bagian post, method post ini di rename dengan function yang tadi sudah kita buat. Ini dihapus, bagian ini juga kita coba hapus. Kita modifikasi lagi di bagian function, bagian terutama bagian responnya. Kita coba tambahkan di sini, tambahkan respon tentang berapa data yang diinsert. Jadi Anda bisa langsung menggunakan len data. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat unit testnya sebelum kita menguji dengan Postman. Jadi kita perlu membuat unit testnya terlebih dahulu. Oke, kita coba buat, kita kembali ke tutorial Halovina. Nah, di sini kita coba buat satu metode untuk mengetes. Kita coba insert sukses. Oke, Anda bisa mengcopy paste bagian ini. Kenapa kita menggunakan ini? Karena jika kita melihat atau kita kembali ke app API views.py, di sini Anda akan melihat di sini ada metode dekorator user out token. Nah, di user out token ini ada header authorization header, yang mana isinya adalah token. Jadi Anda perlu supaya Anda perlu mengenerate tokennya terlebih dahulu, kemudian mengirimnya melalui header, mengirimnya melalui header pada post data. Oke, kita coba tambahkan. Anda bisa mencobanya. Kita tambahkan URL terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan authorization tokennya. Kita tambahkan ininya dulu, pilotnya, pilot terus
kalau kita belum buat pilot, kita harus bikin pilotnya terlebih dahulu. Kita coba sekarang bikin pilot untuk create product. Pilot untuk create product, terus nah ini name product bulk one, dan di sini ada price nya, kita nama 1000 misal, 1000 rupiah. Kemudian ini adalah statusnya misalnya pending. Dari mana ini kita bisa melihat pada skema database sudah kita buat. Dan di sini ada pending dan publish. Jadi kita coba setting pilotnya adalah pending dan publish. Kita simulasikan. Nah, ini anggaplah ini produk yang kedua. Taruh misalnya di sini 2000, statusnya adalah publish. Oke, kita tambahkan di sini pilotnya, pilot create product. Kemudian formatnya adalah JSON. Kemudian kita tambahkan juga out header tokennya. Kita bisa mengambil dari contoh yang sudah ada di catalyst product. Kita ambil, copy, paste. Kemudian kita modifikasi sedikit. Selanjutnya kita perlu menambahkan, kita coba uji dengan shot equal. Kita uji respons status code-nya. Jika sukses dia adalah 200, Anda bisa kembali ke bagian views.py di sini. Nah, di sini jika sukses maka status code-nya adalah 200 dengan RC-nya, respons status code-nya ada 200 dengan status code 00. Kita coba, harusnya 200. Sekarang kita coba jalankan perintah Python manage py test. Oh ya, sukses. Oke. Kita coba tambahkan satu lagi untuk mengecek apakah datanya berhasil diinsert atau enggak. Set equal, bisa cek respon .json, terus data. Kita coba kembali ke productfish.py. Di sini bagian ini ada data. Di method post ya ada data, kemudian tipenya adalah list, jadi kita bisa langsung data. Kita coba di list yang pertama apakah benar. Kita ambil field name, kita cek. Jika datanya ada maka harusnya responnya adalah sukses. Coba. Oke, semua berjalan lancar. Hal selanjutnya yang perlu kita coba adalah menjalankannya melalui Postman. Kita coba uji service ini melalui Postman.
kita perlu login dulu. Oh ya, kita jalan compile terlebih dahulu. Compile, kita coba run, sukses. Oke, kita coba create product multiple dengan book insert. Oke, modifikasi sedikit pilotnya, kita tambahkan di bagian header authorizationnya yang baru tadi. Wah, kembali ke sini, kemudian kita coba bagian create product. Ya, sukses. Nah, kita coba ke list produk, ya, list produk apakah benar-benar sukses. Kita kembali lagi ke bagian login, kita ambil tokennya, kita cek di get list product, kita coba. Ya, benar, sukses. Nah, ini di sini ada yang terbawa oleh Postman. Ini harusnya tidak masalah, nanti bisa di refresh, datanya akan hilang. Ini respon status yang sama Postman dianggap sama karena respon pilotnya sama. Oke, proses book insert sudah berhasil. Nanti Anda bisa mengikuti tutorial lengkapnya di halovina.com.